semakin ke depan semakin laris kayaknya coach ya. Iya, saya serius. Saya menganalisa banyak faktor kan. Kemarin juga baru lihat salah satu konseling ternama di Indonesia ya. Dia banyak juga konseling yang datang ke dia itu anak-anak coach. Anak SD bakal coach ada coach. Nah, luar biasa ya. Dulu di zaman saya ketika SMP permasalahan-permasalahan itu jarang ada begitu ya. Ini sekarang anak SD pun bisa konsul. Yang parahnya lagi anaknya konseling, mamanya di luar gitu lagi. Jadi satu hal yang menurut kita bukan jadi objek, bukan jadi pekerja. Maksud saya tujuannya untuk menolong orang lah gitu ya kan. Begitu. Apalagi di program CMCS akan kita buka nanti di batch-batch berikutnya ya. Kalau pesertanya merasakan apa manfaat yang didapat dari program kita. Baik, Bapak Ibu melakukan Allah SWT nggak terasa ya. Sudah jam 22 lewat 25 WIB. Kira-kira dari pemaparan di hari terakhir ini dan dari sesi diskusi, maaf, dari sesi simulasi, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari Bapak Ibu? Ya, kalau ada yang mau ditanya, kita langsung buka forumnya. Kalau nggak ada, ya apa boleh buat, kita akan see you goodbye ya kan, Coach. Kita masuk nanti di sesi grup per grup ya. Baik, bagaimana Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada Bapak Ibu? Yang nampaknya sudah paham Coach ya kan? Sudah mengerti ya tinggal nanti di lanjutan setelah program ini tinggal diikutin dan diselesaikan ya sampai selesai. Begitu ya Coach ya. Mungkin pertanyaan gini Coach, dari Bapak Ibu bertanya-tanya mungkin ya, setelah ini program ini apakah ada Zoom lagi Coach? Nah bolehlah Coach sebelum terakhir karena nggak ada pertanyaan. Kira-kira seperti apa coach ya kan ke depan? Apakah nanti akan ada Zoom lagi atau bagaimana? Izin coach ya. Karena nggak ada pertanyaan, kita coba sampaikan biar bapak ibunya lebih jelas informasinya. Boleh coach? Ya, silakan coach. Baik, terima kasih Bung Dwinata. Jadi untuk tadi mungkin sebelum saya menjelaskan ke apa ya ke praktek mandiri yang akan Bapak Ibu jalani ya berkaitan dengan tadi di awal. Tadi saya bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian dari simulasi tadi sangat tampak ya ada tahapan penstrukturan yaitu di mana di awal saya melakukan tahapan apa namanya? Saya tahapan pengantaran. Iya. Jadi tahapan pengantaran di mana saya menjelaskan pengertian, tujuan, peran, azas dan juga waktu. Lalu kemudian saya lanjut ke tahapan kedua yaitu tahapan penjelajahan atau tahapan yang dimaksud dengan penjelajahan itu adalah penjajakan gitu ya. Sesudah tahapan penjajakan, tadi saya menanya dulu, tidak langsung ujuk-ujuk atau tidak langsung tiba-tiba memberikan jawaban, tidak langsung memberikan solusi gitu ya, tidak. Tapi kita langsung kita melakukan penjajakan dulu, bertanya secara terbuka, runut, runtut gitu ya, memberikan dorongan minimal gitu ya, mengeksplorasi ketika ibu kliennya berbicara kita diam gitu ya. Nah, kemudian sesudah itu baru kita melakukan penafsiran. Beberapa kali saya melakukan refleksi, saya mencoba memparafrase ya, menyimpulkan kembali gitu ya. Lalu terakhir saya melakukan tahapan pembinaan. Jadi beberapa alternatif solusi seperti penafsiran tentang kondisi anak, terus memberikan informasi seputar fase perkembangan dan pertumbuhan anak ya, dan juga membantu apa membantu klien melihat dari sudut pandang yang berbeda. Lalu terakhir juga melakukan penilaian ya, understanding, comfort dan action. Hal baru apa yang didapatkan gitu. Gimana perasaannya, apa rencana yang akan dilaksanakan. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah sangat terlihat dan itu nanti yang akan kita lakukan dalam sesi praktek tersupervisi ya praktek mandiri tersupervisi. Nah, jadi untuk enggak tahu ya, ini belum nanti akan disampaikan di grup. Bapak Ibu akan melakukan sesi praktek mandiri tersupervisi di mana nanti Bapak Ibu sekalian akan melakukan serangkaian kegiatan. Jadi serangkaian kegiatan itu dimulai dari eh,
Dimulai dari sebentar saya cek dulu. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan melakukan praktek mandiri. Yang pertama adalah menyusun instrumen. Jadi ini kegiatan yang akan Bapak Ibu laksanakan selama 1 pekan ke depan. Pertama itu Bapak Ibu akan diminta untuk menyusun instrumen atau panduan wawancara dan observasi. Nanti panduan wawancara dan observasi yang sudah Bapak Ibu lakukan eh, dibuat menjadi pedoman, ya, pedoman observasi dan juga wawancara. Ya, ini kemarin berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Coach Dwi, ya, Coach Dwi tentang assessment dalam konseling. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sesudah menyusun instrumen wawancara dan observasi, Bapak Ibu melaksanakan wawancara dan atau observasi. Melaksanakan wawancara atau observasi. Ini hanya salah satu saja dipilih. Kalau panduannya dibuat dua-dua, tapi kalau dipilih untuk melaksanakan wawancara atau observasi hanya salah satu. Dan bukti ini harus membuat video, jadi harus ada video pelaksanaan wawancaranya. Begitu. Nah, yang ketiga, dari data yang sudah didapat dari klien, nantinya Bapak Ibu akan membuat laporan studi kasus atau laporan studi kasus masalah klien. Jadi, apa data yang sudah dikumpulkan dari klien harus dibuat menjadi form studi kasus. Dari form studi kasus itu, kemudian nanti akan ada laporan studi kasus yang Bapak Ibu sudah praktekkan atau kerjakan. Nah, yang terakhir adalah kegiatan praktek konseling individual bersama klien. Jadi, terakhir adalah praktek konseling individual seperti yang tadi sudah saya demonstrasikan atau simulasikan di depan Ibu dan Bapak sekalian. Jadi nanti apa buktinya? Buktinya adalah Bapak dan Ibu harus menyetorkan kepada kami video praktek konseling individual yang Bapak Ibu menjadi konselornya. Jadi ada 4 hal yang harus Bapak Ibu kumpulkan kepada kami. Pertama, pedoman, wawancara, dan observasi. Yang kedua, video pelaksanaan wawancara atau video pelaksanaan observasi. Salah satu saja boleh dipilih, tidak harus dua-duanya. Yang ketiga adalah format laporan studi kasus. Dan yang keempat adalah video praktek konseling individual. Nanti Bapak Ibu akan menguploadnya di Google Drive yang sudah disediakan oleh panitia. Dan nanti terakhir akan kami berikan penilaian dan akan kami berikan feedback kepada Bapak Ibu sekalian. Begitu, Bung Dwinata, untuk kegiatan praktek selama 1 minggu ke depan. Baik, Masya Allah. Nampaknya sudah jelas Bapak Ibu ya, Insya Allah. Kalau begitu, berarti kita mau pembelajaran nanti di minggu depan akan kita info melalui admin Bapak Ibu ya. Admin grup kita nanti akan menginfokan ke Bapak Ibu semua dan kita akan bisa breakdown ya untuk program-program atau lanjutan dari CMHCS ini. Baik, nampaknya ada yang resen nih dari Bapak Thomas Akbar. Silakan Pak. Eh, itu coach, saya mau nanya itu videonya ada batas durasi atau enggak? Untuk videonya tidak ada batas durasi, Pak. Tidak ada batas durasi, yang penting memang video wawancara atau video sedang melaksanakan observasi, itu yang tugas yang kedua. Yang tugas yang keempat adalah video konseling. Ya, sebaiknya kalau konseling dimulai dari tahap pengantaran, lalu dilanjut dengan tahap penjajakan, tahap penafsiran, tahap pembinaan, dan tahap pengakhiran. Begitu, Bapak Thomas Akbar. Observasi di sini maksudnya coach, analis datanya atau eh, gimana coach? Karena pas kan pada dokumennya saja atau gimana? Baik, jawaban yang sangat bagus, Pak. Ini saya bantu kembali untuk menjelaskan. Jadi, kegiatan untuk menyusun pedoman wawancara dan observasi adalah tugas pertama atau praktek kegiatan pertama, ya, kegiatan pertama di mana nanti Bapak dan Ibu menyusun instrumen atau pedoman atau panduan wawancara dan panduan observasi. Hanya panduannya saja.
Nah, kemudian bukti kegiatan ini dilaksanakan apa? Ada bukti prakteknya, yaitu adanya pedoman wawancara dan juga adanya pedoman observasi. Begitu untuk kegiatan praktek yang pertama. Lalu, kegiatan praktek yang kedua adalah melaksanakan wawancara. Jadi, Bapak dan Ibu boleh melaksanakan wawancara atau boleh melaksanakan observasi saja. Nah, wawancaranya pedomannya dari mana? Observasinya pedomannya dari mana? Dari yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Jadi antara kegiatan satu, kegiatan dua, kegiatan tiga, empat itu saling berhubungan. Jadi ketika Bapak Ibu akan melaksanakan wawancara, pedoman wawancaranya sudah Bapak Ibu susun di tugas kegiatan yang pertama. Begitu. Nah, lalu ketika melaksanakan wawancara, bukti kegiatannya adalah video pelaksanaan wawancara. Kalau memang dipilih wawancara. Kalau dipilih observasi, maka video pelaksanaan observasi lah yang harus diupload. Nah, kegiatan praktek kedua hanya mengupload video. Begitu, Pak Thomas Akbar dan ibu-ibu yang lain, para peserta yang lain ya. Eh, Tugas kegiatan yang kedua hanya mengupload video. Apakah video pelaksanaan wawancara atau video pelaksanaan observasi. Nah, praktek atau kegiatan praktek yang ketiga adalah membuat laporan studi kasus. Nah, nanti di laporan studi kasus ini kita membuat semacam resume dari data yang kita dapatkan dari klien berdasarkan wawancara kalau kita melakukan wawancara atau observasi kalau kita melakukan observasi kepada klien. Jadi membuat resume studi kasus. Jadi studi kasus itu kan artinya memahami kasus atau memahami masalah klien. Begitu. Itu ada semacam resume atau analisa yang kita lakukan, analisa sederhana ya Pak ya, berkaitan dengan data yang kita dapatkan dari klien berdasarkan wawancara kalau kita melakukan wawancara atau observasi kalau kita melakukan observasi. Itu kegiatan praktek yang ketiga. Nah, praktek yang keempat, sesudah kita dapat menyusun laporan atau resume masalah dari klien, maka kita baru melakukan yang namanya intervensi atau bantuan yang disebut konseling individual. Baru kita lakukan praktek konselingnya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung dikonseling, tapi dimulai dari menyusun instrumen untuk mengetahui masalah klien, melakukan assessment atau wawancara dan observasi agar dapat masalah klien, lalu kemudian disusun laporan permasalahan klien, baru kita beri konseling individual, diberi bantuan. Begitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan klien, Bapak Ibu sekalian, tidak akan langsung ujuk-ujuk diberikan intervensi. Ketika tadi klien saya, gimana cara menghadapi anak yang pergi dari rumah, tidak langsung akan kita jawab, oh caranya begini Bu, begini, begini, begini. Tidak. Tapi kita lakukan dulu semacam assessment. Nah, yang saya lakukan dalam konteks tadi adalah wawancara konseling dulu. Wawancara dulu, baru saya sudah punya pemahaman yang mendalam tentang masalah yang diungkapkan, baru saya memberikan beberapa alternatif pilihan solusi. Yang ini semuanya saya rangkum dalam konseling. Begitu, Pak Thomas. Apakah dapat dipahami atau masih ada yang belum dipahami untuk ditanyakan? Cukup, cukup, cukup. Paham. Oke, baik. Terima kasih Pak Thomas. Saya kembalikan kepada Bung Duwinata. Baik, nampaknya coach sudah malam nih coach ya. Ini kan coach sudah jam 22.38 WIB nih. Sebenarnya coach tidak kayak perlu nggak coach sebagai penutup tadi sudah termasuk coach ya. Nggak boleh berarti sudah termasuk closing statement ya, tinggal penutup aja kita ya. Udah coach ya. Berarti Bapak Ibu ya kita izin ya kita padakan sampai jam segini ya. Karena sudah terlalu malam ya. Khawatir nanti terlalu malam mengganggu kesibukan Bapak Ibu pula ya kan mau tidur tidur gitu.
Baik, itu ya Bapak Ibu, akan Allah SWT izin kita akan akhiri pertemuan keempat di program CMHCS kita, batch kelima. Dan insya Allah nanti akan ada lanjutan ya batch keenam. Jadi kami harap Bapak Ibu ya, dan kami mintakan kesediaan Bapak Ibu untuk menginformasikan kepada kerabat dan koleganya ya untuk dalam menyebarluaskan program-program dari LPK Generasi Fakifidin ya. Dengan izin ya kalau Bapak Ibu apa namanya nggak keberatan gitu ya kira. Dan insya Allah nanti program yang lanjutan dari CMHS Batch 5 ini atau prakteknya akan diinfokan kembali di grup kita ya. Insya Allah akan segera diinfokan dan harapannya Bapak Ibu bisa menyelesaikannya nanti sesuai dengan deadline yang akan diberikan begitu ya. Artinya kita ingin menjadi pembelajar gitu ya dan bisa mengikuti deadline atau tenggat waktu yang nanti akan kita sampaikan di grup. Itu aja sih ya yang bisa kami persembahkan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua ya yang sudah hadir dan bertahan sampai detik ini. Alhamdulillah bertahan sebanyak 5 orang ya. Tidak apa-apa. Semoga yang selebihnya bisa menyimak nanti di informasi lanjutan atau di rekaman Zoom ya. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir berikan Allah kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas nantinya dan semoga menjadi konseling yang profesional ya bisa mengubah negeri ini lebih baik lagi ke depannya dalam aspek konseling spesialis. Itu aja. Baik, itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya Satria Dwinata mundur diri atas tugas saya di malam keempat. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan awal kita. Nantinya ketika bertemu bisa salam sapa dan silaturahmi kembali. Begitu ya. Akhir kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun terlupa sebelum ditutup, bersama-sama kita membacakan doa kepada majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, Waalaikumsalam. izin ya kita foto dulu ya di pertemuan yang keempat. Pertemuan terakhir. Yuk, Bapak yuk. Oke, Bapak. Thomas Akbar udah langsung ambil posisi ya. Ya, ini tidak ada unsur yang lain ya. Ini hanya hari keempat gitu ya. Oke, kita ambil posisi. One, two, three. Oke, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Selamat beraktivitas. Ya, semoga esok aktivitas kita lancar semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Bapak Ibu boleh leave Zoom. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz Coach. Sama-sama Sama-sama Pak. Bapak Ibu sekalian, sehat selalu. Izin live duluan ya. Ya, Coach.